Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Netra Nopita. Saya tinggal di Desa Lolo Kecil, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan saat ini saya adalah seorang petani jeruk, tepatnya petani jeruk Gerga Kerinci. Dan selanjutnya untuk pendidikan, saya tamatan ataupun lulus dari STKIP Muhammadiyah wilayah Jambi Sungai Penuh. Baik, sedikit saya menceritakan tentang jeruk Gerga. Awalnya saya dan partner saya, itu suami saya sendiri, waktu itu berniat atau ingin membudidayakan salah satu varian jeruk yang lain daripada yang lain, di mana memang di Desa Lolo Kecil ini, khususnya di Kecamatan Bukit Kerman ini, sudah ada sekitar 50% petani yang sudah menanam jeruk dengan varietas yang sama, yaitu Siam Madu. Namun ketika 2015 ataupun akhir 2014, kita berniat atau berencana menanam varietas yang lain. Karena kenapa? Mengingat potensi jeruk ini sangat bagus di daerah Bukit Kerman ini, jadi kita mencoba menanam dengan varietas yang berbeda. Dan timbullah ide dengan melihat ataupun mencari referensi melalui media internet, media sosial, ataupun YouTube. Dan di sana kami melihat sebuah varietas yang sangat bagus dengan potensi di mana sudah ditanam di tempat-tempat lain sebelumnya yang juga bagus begitu, yaitu jeruk Gerga. Jeruk Gerga ini mulai kami tanam Januari 2015. Di sini ciri jeruk Gerga yaitu sangat berbeda dengan jeruk-jeruk yang pada umumnya sudah ditanam di sini, di mana dia memiliki ciri khas yaitu dengan istilah nano-nano. Apa itu nano-nano? Dia dengan ciri khas rasa manis, asam, dan segar gitu kan, dengan kandungan air yang cukup melimpah serta daya tahan yang cukup lama. Dari sanalah kami mulai timbul ide bagaimana kalau kita menanam varian jeruk Gerga yang berbeda dengan jenis jeruk yang sudah ditanam di sini oleh petani-petani lainnya. Kemudian 2015 itu awalnya cukup sulit karena begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan, di mana banyak masukan-masukan yang kami terima. Untuk apa menanam jeruk itu? Kemana? Mau dijual di mana? Siapa yang mau membeli? Seperti itu gitu kan. Sempat berusia 1 tahun akhir 2015 kita hampir mau menebang pohon ini gitu kan. Karena kita bingung nanti ketika dipanen sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun kita mau jual kemana gitu kan. Namun kami pribadi dan tetap mensupport suami saya dan juga saya pribadi, kita harus tetap bertahan. Bagaimanapun caranya nanti kita akan bisa mempromosikannya, baik itu dengan bantuan rekan-rekan kita maupun kita berusaha sendiri untuk mempromosikannya, tidak melalui tengkulak ataupun melalui pedagang-pedagang jeruk yang ada di sini maupun melalui gudang-gudang jeruk yang ada di sini begitu. Dan akhirnya akhir 2015 kita panen. Awal panen memang cukup sulit. Kenapa? Karena belum bisa diterima. Rasanya aneh begitu kan, sempat dianggap jeruk ini masam gitu kan atau asam gitu kan, dan juga mungkin karena di mana masyarakat itu tidak pernah mencicip jeruk Gerga, jadi ketika mencicip pertama kalinya terkesan asam. Memang berbeda ketika kita mencicip jeruk madu yang terasa pertama hanyalah manis, namun di sanalah kelebihan jeruk Gerga. Asamnya itu sebenarnya adalah kesegaran yang terkandung di dalamnya begitu. Dan begitu juga ketika dibuka. Memang awalnya kita coba membuka jeruk Gerga itu sangat sulit cara membukanya gitu kan. Ternyata keunggulannya malah di sana. Tebalnya kulit yang terdapat pada jeruk Gerga itu malah membuatnya lebih tahan lama gitu kan, hingga 15 hari. Kita sudah pernah mencoba itu bahkan 3 minggu masih berdaya tahan gitu kan, dibandingkan dengan jeruk Siam Madu yang kita juga menanam jeruk Siam Madu sebenarnya itu seminggu itu sudah hampir layu begitu. Dan keunggulan lainnya seperti tadi kandungan airnya banyak, kesegarannya, kemudian daya tahannya, dan
dari situlah kita semakin optimis gitu kan, semakin optimis walaupun di gudang ataupun di Tengkulak itu belum bisa menerima ataupun membeli jeruk gerga, kita mulai berusaha mempromosikannya melalui media sosial. Waktu itu 2017 memang Facebook itu belum terlalu merakyat begitu kan, namun kita terus mencoba mempromosikan melalui media sosial. Dan kami punya pengalaman sedikit waktu itu, kami membawa jeruk gerga ini, kami bikin 5 dus isi 5 kilo, kita bawa ke toko buah yang ada di Sungai Penuh. Semuanya menolak. Kenapa ditolak? Malah menganggap mungkin harga yang kita berikan cukup tinggi waktu itu. Kenapa tinggi? Karena kita menganggap ada perbedaan yang cukup signifikan atau ada perbedaan yang lebih dibandingkan dengan jeruk lainnya ataupun jeruk siam madu yang banyak ditanam di sini. Dan semua toko buah itu menolak kita gitu kan, karena tidak sanggup membeli dengan harga yang kita tawarkan. Dan pengalaman kedua yang cukup menyedihkan juga, pernah ada satu tengkulak ataupun mungkin pedagang buah, bos buah ya sebenarnya, datang ke kebun kita waktu jeruk itu umur 2 tahun, menawarkan, saya ambil jeruk ini dengan harga 10.000 waktu itu kan, sama dengan harga jeruk madu gitu kan. Tapi saya ambil semuanya sampai habis begitu kan. Tertegun juga waktu itu, kok tawarannya begitu rendah, sama saja dengan jeruk madu. Padahal kalau dibandingkan kelebihannya, menurut kami pribadi dan menurut kebanyakan orang saat ini, di mana jeruk gerga cukup booming di bumi sakti alam Kerinci ini, bahkan di Provinsi Jambi, bahkan merambah ke provinsi-provinsi tetangga, seharusnya jeruk ini adalah jeruk berkelas supermarket seperti itu gitu kan. Dan kami sempat tidak terima, namun dia tetap membawa jeruk kami bawa aja dulu, kami coba menjual, dan sampai saat ini tidak ada kabar berita. Mungkin barangkali entah apa penyebabnya, kita nggak tahu gitu kan. Dan setelah 2 kali pengalaman yang cukup menyedihkan itu, akhirnya kami memutuskan, yuk kita promosi sendiri. Walau sedikit demi sedikit kita coba promosi dengan media sosial seperti Facebook, dan waktu itu sudah mulai pula Instagram dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya dengan 2017 itu salah satu cara kami adalah, memang kami waktu itu mengizinkan jika ingin mencoba jeruk gerga, yuk datanglah ke kebun kami. Datanglah ke kebun, coba cicipi jeruk kami. Alhamdulillah 2017 itu adalah jawaban yang sungguh membahagiakan. Dan 2017 juga jeruk gerga ini mulai booming di Kerinci, Provinsi Jambi, bahkan seperti Sumatera Barat pun datang ke sini. Seperti teman-teman kita dari bangsa Tionghoa di Sumatera Barat itu datang beramai-ramai ke sini. Mereka penasaran gitu kan. Awalnya penasaran dengan foto-foto masyarakat yang ada di kebun jeruk. Namun ketika ke sini, ternyata bukan hanya foto itu yang mereka tertarik. Lebih dari itu, mereka tertarik dengan ciri khas jeruk gerga yang begitu luar biasa dan berbeda, karena menganggap jeruk gerga ini, mereka sudah pernah mencicipi jeruk mandarin, jeruk sangkis, dan mereka tetap menganggap bahwa jeruk gerga ini sungguh luar biasa perbedaannya begitu. Kandungan airnya sangat melimpah begitu menurut mereka, menurut konsumen dan customer kita begitu kan. Dan dari sanalah awalnya dari media sosial kami mempromosikan jeruk gerga, kemudian dipromosikan lagi oleh teman-teman kami. Alhamdulillah disambut pula oleh dinas terkait waktu itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci. Dan alhamdulillah juga di mana DTPH Kabupaten Kerinci membantu kami, membantu mempromosikan jeruk gerga dengan cara membawa jeruk gerga ini di berbagai event-event pameran begitu. Mulai pameran yang sifatnya regional, kemudian nasional, bahkan sempat pula jeruk gerga ini dibawa ke luar negeri, bahkan sampai ke Argentina, Malaysia, dan beberapa negara lain. Bukan kami langsung, tetapi melalui reseller-reseller kami begitu kan. Dan dari sanalah jeruk gerga itu booming. Kemudian pohon yang awalnya dicibir ini akhirnya diikuti saat ini oleh beberapa petani yang ada di 2 kecamatan, baik Kecamatan Bukit Kerman, 3 kecamatan, Batang Merangin maupun Gunung Raya. Dan di sanalah mereka mulai menanam jeruk gerga, ada yang udah mulai panen, ada yang juga sudah mulai menanam begitu kan. Sempat pesimis, mereka takut bagaimana pemasarannya, dan buktinya sekarang ada sekitar 10 petani yang sudah panen.
pemasarannya masih seperti itu dengan harga 2-3 kali lipat dari harga jeruk siam madu. Alhamdulillah. Dan kemudian pengalaman selanjutnya untuk pemasaran, kemudian di 2019 kemarin, karena ketertarikan dan juga karena mungkin media sosial yang cukup meluas, kami akhirnya didaulat waktu itu menjadi Duta Petani Milenial Provinsi Jambi. Dan dari situ pula kami belajar bagaimana mempromosikan hasil tani ini tidak tergantung dengan tengkulak yang ada di sini. Dan akhirnya kami diajak oleh duta-duta dari provinsi lain, dari Kementerian Pertanian, untuk membuat sejenis cara pemasaran e-commerce. Dan kami pun membuat seperti website, kemudian ada di Shopee, Tokopedia, dan juga di Bukalapak begitu. Dan hambatan kami kenapa belum tersebar luas hingga Pulau Jawa, bukan kami tidak mau, tetapi karena stok yang tidak mencukupi begitu kan. Karena di sini saja hanya sampai di sentra kita milik kita pribadi di sana, berapa ratus kilo atau berapa ton yang kita panen itu bahkan habis di sentra saja, ataupun kita kirim ke reseller-reseller kita di Jambi, di Padang. Kemudian ada juga reseller kita di Pekanbaru dan provinsi-provinsi tetangga lainnya. Kami belajar dengan duta-duta petani milenial lainnya, walaupun kami baru waktu 2020 kemarin. Kemudian kami belajar dari Kementerian Pertanian bagaimana cara mempromosikan hasil tani, tetapi tidak tergantung dengan tengkulak. Kita bisa mempromosikan sendiri dengan harga yang cukup stabil sehingga tidak merugikan petani. Dan itu pula yang saya ajak, yang saya bina rekan-rekan kelompok tani, di mana saat ini alhamdulillah saya memimpin sebuah kelompok tani, yaitu kelompok tani jeruk lulo namanya, dan di mana provinsi pun menyambut itu, Dinas DTPHP Provinsi Jambi, dengan memberi kami berbagai penyuluhan, bagaimana cara kita memasarkan. Intinya sebagai petani kita bukan hanya bisa menanam, tetapi harus bisa memasarkan hasil pertanian kita. Bukan hanya membudidayakan, tetapi kita juga harus bisa memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mempromosikan hasil pertanian sehingga harganya itu kita tidak ditekan oleh pihak-pihak tertentu seperti tengkulak, sehingga kita bisa menentukan harga. Kita ini petani, kita bukan hanya menanam, tapi kita harus bisa menentukan harga.